Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya pasca sarjana Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop menembus Scopus. Selanjutnya pimpinan Pusat Muslimat Al-Wasliyah mengadakan seminar internasional pertama di UMN Al-Wasliyah. Pemirsa, informasi pertama kami awali dengan pasca sarjana Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop menembus Scopus. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih mahasiswa agar dapat mempublikasikan jurnal luaran penelitian terindeks Scopus. Pasca sarjana Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar workshop menembus Scopus. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang serbaguna Hajah Zubaidah Tamin, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada 15 November 2024. Workshop diperuntukkan bagi mahasiswa pasca sarjana. Direktur Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah Sutikno MPD PhD menuturkan bahwa saat ini mahasiswa pasca sarjana harus mampu menghasilkan jurnal sebagai salah satu luaran penelitiannya. Untuk itu pelatihan ini dirasa perlu agar mahasiswa mampu mempublikasikan jurnal terindeks Scopus. Tujuannya adalah kita ingin meningkatkan kemampuan kawan-kawan mahasiswa khususnya di Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah menulis jurnal, maka kita membuat pelatihan ini atau workshop ini sebagai upaya dan strategi kawan-kawan nanti luaran tesisnya itu bisa menembus Scopus dan ini bisa berdampak kepada Pasca Sarjana dan UMN secara keseluruhan. Ya, saya sangat berapresiasi sekali terhadap pimpinan kita khususnya di UMN Al-Wasliyah yang telah memberikan reward bagi kawan-kawan ataupun dosen yang memang bisa menembus Scopus itu akan diberi reward. Nah, hal inilah memberi dorongan kepada kita untuk terus meningkatkan sumber daya manusia kita dan kemampuan kita dalam hal menulis sehingga nanti UMN ini akan lebih banyak dikenal melalui jurnal-jurnal dan artikel berkualitas. Dalam kesempatan kali ini hadir Profesor Dr. Ahmad Puat bin Matsom dari University Sultan Zainal Abidin Malaysia sebagai narasumber. Ia memaparkan mengenai cara menulis artikel jurnal yang baik dan efektif. Dijelaskan bahwa untuk menghasilkan jurnal yang berkualitas, maka penulis harus mengikuti template yang telah ditetapkan. Kemudian penulisan harus ringkas, singkat, kritis, dan koheren. Saya berfikir bahawa pada zaman teknologi ini, artificial intelligence sangat banyak membantu dalam penulisan. Jadi sebenarnya bagi mahasiswa dan bagi dosen-dosen dalam menulis artikel boleh mengoptimiskan AI ini untuk membantu memantapkan lagi penulisan, terutamanya penulisan artikel dalam bahasa Inggeris supaya boleh diterima dalam jurnal berindeks Scopus. Saya melihat peserta sangat bersemangat untuk menghasilkan artikel Scopus. Apatah lagi ini merupakan satu kebutuhan dalam kenaikan pangkat bagi mahasiswa dan juga dosen-dosen yang ada di Indonesia. Jadi saya berharap dengan tips-tips yang telah diberikan dalam bengkel ini bisa membantu mereka untuk menghasilkan artikel yang lebih berkualiti. Diharapkan nantinya mahasiswa pasca sarjana UMN Al-Wasliyah dapat menghasilkan jurnal yang berkualitas dan terindeks Scopus. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Meliza Putri UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, pimpinan Pusat Muslimat Al-Wasliyah mengadakan seminar internasional pertama di UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Muslimat yang ke-89. Pimpinan Pusat PP Muslimat Al-Wasliyah mengadakan seminar internasional pertama yakni International Conference of Muslimat Al-Wasliyah 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada 15 November 2024. Ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Milad Muslimat Al-Wasliyah yang ke-89.
Pada kesempatan ini, Muslimat Al-Wasliyah juga meluncurkan buku ketiga dengan judul Muslimat Al-Wasliyah dalam Lintas Sejarah. Buku ini berisi puisi, pantun, dan naskah inspiratif yang ditulis oleh anggota Muslimat Al-Wasliyah. Ulang tahun yang ke-89 ini setelah periode kepemimpinan kita yang diangkat di tahun 2021, alhamdulillah kalau di tahun 2021 kita tidak melakukan milad ya seperti seremonial seperti ini karena dalam suasana Covid. Nah, kita hanya lakukan waktu itu festival salawat yang dilakukan secara virtual. Kemudian pada tahun 2022 kita lakukan milad itu di kota Bandung, di Bagandung, yang dirangkai dengan kegiatan Rakernas. Pada waktu itu Muslimat Wasliyah juga sudah meluncurkan buku pertama tentang menapak jejak pengkhidmatan Muslimat Al-Wasliyah. Sedangkan yang tahun 2023 kita juga meluncurkan buku yang kedua yang bertemakan lanskap kontemporer Al-Wasliyah. Dan yang sekarang ini adalah buku yang ketiga. Ada sedikit beda di buku yang ketiga ini. Karena di buku yang ketiga ini kita meramu semua aspirasi daripada kompetensi ibu-ibu. Kalau yang pertama, kedua itu banyak bercerita tentang ya masalah pendapat dan lain-lain, pemikiran. Tetapi yang ketiga ini kita menyalurkan bakat dan minat sehingga di sana ada puisi, ada syair, ada pantun, tetapi juga di sana ada naskah-naskah yang bersifat inspiratif begitu. Seminar internasional yang mengangkat tema Strengthening Muslim Women's Resilience, Building Strong Families and Nation ini menghadirkan 4 narasumber, yaitu Profesor Dr. Khadijah MAG dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Dr. Masitoh Abdul Muthalib dari University Sains Islam Malaysia yang hadir secara langsung di auditorium. Sementara itu, Dr. Diah Mustika Ningpita Prawesti SPOG dari University of Buckingham Medical School UK dan Miss Kawin Nekhatama dari The Patani Women Organization hadir secara daring. Ketua Dewan Fatwa Al-Wasliyah Ustadz Haji Abdul Hamid Usman mengapresiasi kegiatan ini. Seminar internasional ini menjadi wadah bagi muslimat untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkuat akidah. Ini kegiatan yang sangat baik, membuka wacana kepada generasi berikutnya, karena sekarang ini dunia sudah open-minded, jadi semuanya sudah terbuka. Jadi keterbukaan ini harus diikuti dengan kemampuan untuk berpikir ya mempersiapkan diri, terutama menguasai akidah yang kuat, kemudian ilmu pengetahuan dan juga akhlak. Nah, dalam open-minded ini sering kita melihat orang kadang-kadang tidak siap mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat. Maka acara-acara semacam ini harus sering dilakukan sehingga orang-orang yang terlibat di dalamnya atau orang-orang yang mendesainnya harus terus berupaya sehingga acara ini betul-betul memberi efek positif kepada generasi berikutnya. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyurul Khamis SHMM menuturkan bahwa pengurus besar Al-Wasliyah akan senantiasa mendukung seluruh kegiatan positif yang dilaksanakan oleh muslimat. Kegiatan ini sangat strategis dalam membangun peradaban, khususnya dalam membangun keluarga. Para peserta diharapkan dapat menemukan metode baru dalam pembinaan akhlak dan mental bagi para generasi muda. Seminar ini sangat strategis dalam membangun peradaban, khususnya membangun keluarga ya. Sebagaimana judul yang sudah kita sebutkan tadi. Kenapa? Karena memang muslimat adalah ibu pertama dalam kehidupan keluarga. Karena itu saya pikir acara ini sangat-sangat bermanfaat, memberikan pencerahan kepada para muslimat untuk bisa
Setidak-tidaknya mereka mencari metode baru, inovasi baru dalam rangka menerapkan apa yang paling cocok dengan generasi sekarang, khususnya dalam pembinaan akhlak, pembinaan ketahanan mentalitinya, sehingga generasi kita ke depan menjadi generasi yang kuat secara rohani, tapi juga kuat secara intelijensi, kuat ekonominya, dan punya semangat juang yang tinggi, bukan generasi yang cengeng. Kita merespon dengan luar biasa, dan buktinya hari ini seluruh wilayah saya lihat hadir semua, dari mulai timur Indonesia sampai barat Indonesia. Kalimantan ada hadir, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, saya lihat hadir. Malah dari London hadir, dari Malaysia hadir. Ini sesuatu yang luar biasa. Acara ini turut dihadiri oleh Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firman Syah MSI beserta seluruh wakil rektor dan Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara MSPMH. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.